kere. Itu karena agama, kebetulan agamanya Islam. Ya. Yang setuju bilang, katakan MUI kunyuk, bilang MUI memang kunyuk, Islam memang bangsat. Nah, bilangin aja nggak apa-apa saudara ya. Saya tanggung jawab nanti. Semua di YouTube bilang MUI kunyuk, Islam memang bangsat. 11 menit, Ya, Pak. terima kasih, Pak. Terima kasih, Ya, Pak. Oh, ya, sesungguhnya ya, terima supaya ya. jangan jenuh ya. Ya, kita balik lagi kembali ke kasino ya. Saudara, apa dampaknya? Apa dampak negatif dari kasino apabila terwujud di Indonesia? Tadi bagus sekali dia kasih contoh Nevada ya, sama Las Vegas itu ya. Itu adalah satu contoh ya, sebuah negara bagian Amerika yang sukses dengan kasino ya. Malaysia dengan genting ya, Makau dengan kasinonya, dan di Belanda ada banyak sekali kasino di tiap kota ya. Di tiap kota di Belanda itu ada kasino. Apa dampak negatif dari kasino, saudara? Dampak negatifnya nggak ada. Nggak ada, saudara. Karena perjudian itu dari dulu sama seperti pelacuran. Dampak negatif dari pelacuran apa? Secara individu ada, tapi secara nasional nggak ada. Karena orang memilih. Apakah orang mau pergi ke pelacuran semua? Di Cina itu rumah bordil di mana-mana, saudara. Apakah terus rumah bordil itu di Cina itu terus membuat Cina menjadi bangkrut atau membuat Cina jadi terkutuk, saudara? Enggak juga. Malah Cina jadi maju, ya kan? Loh, Cina itu melegalkan rumah bordil loh, saudara ya. Walaupun dilokalisir ya. Dari zaman kuno, dari zaman 1000 tahun yang lalu sampai dengan hari ini. Kalau Anda lihat terdengar tuh di Alexis itu panda-panda dari Cina semua, ditanya datang sini mau apa? Mau kerja di rumah bordil. Udah ditekati memang mau kerja di rumah bordil. Wah, kamu kalau ngeliat di Alexis itu ngeri-ngeri, saudara ya. Ya, tinggal mau lokal harganya 600.000. Kalau panda harganya 3 juta, saudara. Panda itu maksudnya dari Cina. Serem, ya. Jadi dampak ke personal, ke individu, tetapi ke negara nggak ada. Karena sekalipun ada banyak rumah bordil di Jakarta, ya, sekalipun saya sering antar tamu ke sana, ya kan, terkenal sekali itu kan, ya saya nggak pernah main perempuan di situ, nggak pernah, ya, main perempuan di rumah bordil gitu, terus mau ngapa-ngapain begitu gitu ya. Kalaupun itu ada rumah bordil yang ada di di semua kota di Indonesia kan ada pelacuran lonte kan, tempat-tempat lonte gitu, ya kan? Apakah terus saya karena dari dulu dari kota ke kota terus saya pasti masuk ke rumah bordil semua? Enggak. Malah itu pesantren-pesantren itu jadi rumah lonte kan? Semua pesantren di Indonesia kan jadi rumah lonte kan? Ya kan? Ironi kan? Jadi apa dampak negatif dari pesantren? Apa banyak santriwati-santriwati menjadi korban? Apa dampak dari rumah bordil? Nggak ada. Mereka datang ke sana, yang perempuan memang mau jual diri, yang laki-laki memang mau beli. Ya kan? Kan kalau ada rumah bordil, tidak selalu kita harus masuk ke sana kan? Apa wajib begitu? Kan enggak kan? Tinggal kedewasaan kita. Masuk rumah kasino juga sama. Apakah wajib kita ke sana? Ada rumah makan Padang. Apakah kita wajib ke sana masuk makan rumah makan Padang? Kan enggak kan? Ada warteg, apakah kita wajib makan di warteg? Kan enggak, pilihan. Semua kan pilihan. Walaupun saya doyan sayur asem, tapi saya ngapain makan sayur asem di warteg dengan saya makan di rumah? Iya kan? Ngapain saya makan nasi rendang? Ya kan, di rumah makan Padang katanya terkenal rendang, yang isi saya bikin rendang lebih enak. Ya kan? Nah, itu kan pilihan-pilihan, saudara ya. Apakah dengan adanya warung sate, ya, bisa terus kita makan sate tiap hari? Kan enggak kan? Kan pilihan. Nah, sama ya, ada kasino. Apakah terus orang Indonesia mau pergi ke kasino? Enggak, yang mau saja. Ya kan? Kalau sudah di bawah garis kemiskinan mau pergi ke kasino, mau masuk saja. Ya kan? Mau masuk saja nggak bisa. Kan masuk saja bayar. Masuk saja bayar. Malah bagus kalau ada kasino.
Kenapa? Karena yang punya duit banyak masuk ke sana kalah. Jadi duitnya dibagi ke yang miskin, ya kan? Setidaknya dari pajaknya itu 50% dikasih pajak kasino itu. 50% dari orang-orang kaya ini mau tidak mau dibagikan kepada orang miskin. Iya kan? Jadi malah dampaknya positif saudara kasino ini. Ya, Mamon itu memang jahat. Ya, Tuhan Yesus berkata-kata Mamon itu memang jahat. Tetapi kita mempergunakan Mamon yang tidak jujur ini. Itu ya. Cinta akan uang itu memang akar kejahatan. Tetapi kita bisa memanage uang-uang ini yang benar. Sama nih, itu yang di MUI, tema sodakoh katanya infak. Infaknya dari Freddy Budiman itu halal apa enggak itu? Halal, saudara. Bangsat ini MUI ini. Ya, orang Islam ini. Coba tuh katanya nggak boleh itu. Infaknya dari Alexis itu. Nyatanya ormas-ormas Islam kan mintain duit itu kan ke Alexis kan. Kan bajingan kunyuk ini kan. Ini orang-orang Islam ini kan. Katanya haram, tapi minta duit. Katanya orang kafir haram, tapi tiap Imlek katanya Imlek haram, Natal haram, tapi tiap Imlek, tiap Natal minta duit. Kan bajingan kunyuk ini orang-orang Islam ini kan. Ngata-ngatain haram, duitnya mau. Nah, itu dia ya. Itulah makanya. Kenapa Indonesia kere? Itu karena agama. Kebetulan agamanya Islam. Ya. Yang setuju bilang, katakan. MUI kunyuk, bilang. MUI memang kunyuk, Islam memang bangsat. Nah, bilangin aja nggak apa-apa, saudara ya. Saya tanggung jawab nanti. Semua di YouTube bilang, MUI kunyuk, Islam memang bangsat. Nah, bilang aja gitu ya. Bilang aja, nggak apa-apa, memang bangsat kok, munafik kok. Ya kan, setiap Natal nungguin minta THR, Imlek tungguin minta THR, warung makan babi ditutup, ya kan? Tapi minta duit, jatah, kurang ajar, minta jatah Natal, minta jatah Imlek. Emang kamu Natalan orang Islam, ya kan? Kamu lihat pengusaha-pengusaha itu saat Natalan kan pasti pada pergi kan? Soalnya pada diminta duit sama orang Islam. Kan kurang ajar ini kan. Natalan nggak boleh, tapi kamu minta duit kan? Bangsat ini, Islam ini memang bangsat ini kan. Semua sama-sama di YouTube bilang Islam memang bangsat. Saya tanggung jawab nanti. Stefan, silakan. Ya, Shalom Pastor Paul. Ya, eh jadi kalau mengenai tema hari ini yang tentang kasino ya, kalau yang saya 90% setuju sama Pastor Paul ya, tapi mengenai ini nih Pastor Paul yang mengenai genting di Malaysia ya, di tanah genting apa genting yang judi genting di Malaysia. Saya pernah ke sana, Pastor Paul, dan saya kaget juga ya, ternyata itu pusat judi genting di Malaysia itu bukan buat semua orang. Maksudnya dia di situ ada polisi Malaysia yang kalau dia lihat ada orang yang tampang Melayu itu pasti ditanyain gitu loh. Agamanya apa? Ya kan kalau Islam nggak boleh gitu loh. Pokoknya apa apalagi yang jilbab-jilbab ditahan tuh. Jadi pas saya masuk, kalau saya kan bisa masuk tuh ya. Saya bisa masuk. Kemudian saya lihat hampir di Genting itu 90%, 90% lebih ya. Itu Cina semua. 90% Cina semua. Jadi itu jadi Cina-Cina di Malaysia itu menyumbang pemerintah Malaysia tuh ya. Jadi luar biasa gitu 90% tuh. Hampir 90%, 90% lebih lah. Saya lihat tuh Cina lagi, Cina semua, Cina, 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 Cina yang main-main semua Cina semua, yang main kasino ya, gitu loh. Jadi kalau misalnya kalau menurut saya sih pribadi ya, kalau kasino hanya cuma khusus buat golongan di luar Islam, menurut saya sih kurang setuju ya. Kamu bebasin gitu. Buat siapa aja masuk kayak Singapura. Siapapun boleh masuk, terserah. Mau dari Islam kek, mau dari mana kek, dari apa, bebas gitu loh. Nah ini kalau di Malaysia itu yang Islam nggak boleh masuk gitu loh. Jadi, nah itu apalagi di situ kan pajak tinggi ya buat pemerintah Malaysia. Jadi wah Malaysia senang banget tuh ya seperti itu ya. Nah ini saya takutnya Indonesia seperti gitu. Dia mau pengen seperti Malaysia katanya. Berarti otomatis yang Islam Indonesia nggak bisa masuk. Jadi banyak nanti
yang Cina-Cina atau yang non Islam yang masuk tempat judi tersebut gitu loh. Ya itu saya kurang setuju juga ya kalau misalnya kayak gitu ya. Kalau bebas-bebas sekalian gitu. Ya itu pasti mau benar-benar buat negara gitu loh. Seperti ini kan kayak jadi kan kayak apa ya? Jadi kayak di pers gitu ya, seperti gitu ya. Ininya. Yang saya lihat di sana sopir-sopirnya orang Cina juga. Jadi orang Cina yang udah kalah judi jadi sopir-sopir gitu, jadi miskin gitu ya. Saya lihat ya. Saya lihat begitu. Terus itu yang pertama. Terus yang kedua itu yang perlu kita lihat ini UI itu tentang ini ya, ya yang kira rame sekarang di Indonesia itu ada PUIK ya, yang parlemen Islam. Jadi parlemen Islam untuk negara-negara OKI ya, yang akan dimulai besok katanya rencananya ya. Itu kalau saya lihat dari ininya mereka mau menghajar Israel ya, mau menghajar Israel ya, mau ininya ya, dengan berbagai cara, bermacam segala cara mau dihalalkan bagi dia ya. Kalau saya lihat begitu ya, segala cara bahkan dia, bahkan di MUI sendiri saya lihat ini deh saya ininya ya, saya taruh di ini. Dia pakai ada strateginya, dia sudah berani apa? Bentar. Sudah berani apa ya? Strategi-strateginya. Jadi di situ ada propaganda untuk Israel, untuk menghajar Israel ya. Propaganda mengadu domba antara pendukung-pendukung Israel ya. Kemudian hoax, ya pasti hoax juga pasti ini ya dimasukkan di situ ya kan, seakan-akan dia kaum yang apa ya, seakan-akan teraniaya ya, Gaza itu ya katanya pasti teraniaya. Jadi istilahnya eh, victim ya, playing victim ya. Jadi dia mau main playing victim gitu loh. Jadi dia seperti itu. Jadi dia sudah mulai gembar-gembor tuh ya. Jadi emang ini MUI ya emang bikin masalah terus nih ya. Ininya. Jadi dia sehingga saya lihat Ketua DPR pun katanya mau hadir ya. Ketua DPR udah hadir, cuma mau dibuka sama Presiden nggak tuh besok tuh ya. Jadi ini emang Indonesia sekali-sekali perlu dihajar emang. Iya, mungkin mungkin atau reaktor nuklir yang meledak gitu ya. Saya sih nggak tahu ya. Tapi mungkin aja bukan karena Israel ya, reaktor nuklir di Indonesia meledak ya. Mungkin oleh negara lain ya, gitu loh. Jadi 3 reaktor nuklir di Serpong, di Bandung dan Jogja ya. Karena apa ini juga jelas-jelas menyerang Israel kok ini. Kalau Israel mau nyerang balik ya wajar ya, seperti itu. Tapi saya nggak tahu juga. Kan Israel juga punya pertimbangan-pertimbangan ya pasti ya, seperti itu. Nah ini seperti itu. Jadi kalau saya lihat luar biasa nih mereka propagandanya. Dia mau habis ini dia mau gunakan rencananya PBB ya. PBB pokoknya dengan apa sih, organisasi organisasi PBB, organisasi hak asasi manusia apa segala dia mau gunakan semua tuh lewat parlemennya. Tapi yang saya lihat sih mereka berkumpul tuh bukan hanya untuk menghajar Israel, tapi bagaimana caranya untuk menguatkan Islam di negara OKI gitu loh. Jadi melemahkan non-Islam dan menguatkan Islam di negara OKI. Saya lihat begitu, bisa menguatkan gitu loh. Jadi bukan hanya Israel doang ya ininya, tapi gimana caranya menguatkan Islam di negara-negara OKI dan melemahkan non-Islam di negara-negara OKI. Seperti itu saya lihat. Jadi eh, 2 hari 3 hari dia bukan cuma ngomongin Israel doang, strategi mau menghancurkan Israel, tapi juga strategi untuk menghancurkan non-Islam di negara-negara Islam, di negara OKI, termasuk Indonesia. Itu aja saya lihat. Ya, terima kasih Pastor Paul. Ini ada pertanyaan, nah, sebentar Pak Hari, habis ini Pak Hari ya. Ini ada komen dari chat ya. Ada komen yang bagus perlu saya tanggapi ya. Gitu. Oh, udah diambil nih sama si Ninja nih. Waduh, nggak bener nih si Ninja nih. Atau nggak apa-apa, saya masih punya kopiannya ya. Nah, tadi si Ninja ini ada bikin kopian. Nah ini, oh ya. Jadi katanya
Rumah bordil menyebabkan, nah ini ya, contohnya si Ninja nih. Rumah bordil efek sampingnya membawa virus dan mencetak banyak bayi haram kalau laki-laki pencari apem. Sebetulnya rumah bordil tidak membuat bayi haram. Yang bikin bayi haram itu malah pesantren. Pesantren itu melahirkan banyak bayi-bayi haram. Rumah bordil kan enggak. Biasanya perempuannya sudah ditubektomi, udah diambil. Ya udah disteril. Biasanya ya kalau rumah bordil yang profesional atau mereka pakai sesuatu pokoknya supaya aman. Ya. Rumah bordil itu malah aman. Kalau rumah bordil yang murahan ya repot memang karena tidak ada pemeriksaan kesehatan. Kalau kamu di Alexis itu 3 bulan sekali dokternya datang loh, atau sebulan sekali ya. Untuk layak, ini layak enggak? Layak pakai apa enggak? Oh ini kena penyakit menular berbahaya, enggak boleh saudara. Itu dari pemerintah datang ya, mau di seluruh dunia semua sama prosedurnya. Mau yang di Belanda, yang di Indonesia, ya pasti mereka pemeriksaan, ya gitu ya. Pak Bahari silakan.